Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dan Danda di Dan Danda News. Berita terbaru seputar internet Jepang. Di tahun 2020 ini Nintendo Switch menjadi barang yang sangat laris, bahkan sampai mengalami krisis stok baik di Jepang maupun di seluruh dunia. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari orang-orang yang bosan di rumah saja, kekurangan pekerja di pabrik sehingga produksi terhambat, hingga kelakuan orang-orang tidak tahu diri yang hanya mencari keuntungan sementara belaka, reseller atau penimbun. Pada tanggal 27 Juli 2020, seseorang di Twitter bernama Yamada Electric curhat mengenai perang antara toko video game tempat dia bekerja dengan reseller. Dia mengaku bahwa sebetulnya stok Switch masih banyak, namun mereka tidak bisa memajangnya di toko karena reseller selalu datang dan membeli semua stok secara paksa, sehingga mereka harus melakukan beberapa taktik tertentu untuk mengatasi para reseller tersebut. Taktik pertama adalah dengan menggunakan dummy card. Dummy card itu sendiri adalah kartu yang dipajang di rak barang yang akan dijual dan biasanya bertuliskan, "Silahkan bawa kartu ini ke kasir, petugas akan menyediakan barangnya." Di Indonesia contohnya kartu voucher Google Play yang suka ada di minimarket terdekat. Dummy card digunakan untuk mencegah aksi pencurian. Namun, dengan dummy card, reseller bisa mengambil semua dummy card yang ada di lemari dan membagikannya ke teman-temannya agar tetap bisa mematuhi aturan satu orang satu Switch. Mereka juga akan kembali lagi setelah beberapa jam untuk membeli Switch lagi. Kemudian taktik kedua adalah dengan menyimpan dummy card pada petugas. Jadi petugas akan memberikan dummy card ke siapapun yang ingin membeli Switch. Tentunya para reseller akan menyerahkan? Tentu tidak. Para reseller akhirnya memalsukan dummy card. Memalsukan, kreatif sekali ya. Dummy card palsu dibuat semirip mungkin dan tentu saja digunakan untuk membeli Switch. Taktik kedua pun gagal. Pada taktik ketiga, akhirnya Yamada Electric dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak menunjukkan stok Switch yang ada. Jadi, meski ada stok Switch, mereka tidak memajangnya di lemari dan hanya menjualnya ke pelanggan yang menanyakan secara langsung pada sore hari ketika para reseller belum bermunculan. Namun tentu saja informasi ini cepat sampai ke reseller. Ada seorang reseller yang langsung buru-buru hendak membeli Switch ketika sudah tahu ada stok. Yamada Electric tentu tahu dia reseller karena hafal mukanya yang selalu datang setiap hari ke toko. Tentu saja dia menolaknya. Namun kemudian reseller tersebut berkata, saya customer loh. Kalau ada customer yang mau beli barang, ya layani. Cepat keluarin barangnya. Kalau barangnya nggak mau dijual, saya panggil 50 teman saya ke toko ini." Keluar ancaman seperti itu dari reseller. Yamada Electric bisa memanggil polisi, namun dapat berdampak buruk terhadap toko karena mereka mengaku tidak ada stok padahal ada. Bisa jadi masalah ya di Jepang kalau ada pengakuan seperti itu. Kita skip ke akhir bulan Juni. Presiden Nintendo Furukawa Shuntaro menyatakan bahwa produksi Nintendo Switch sudah mulai normal. Jadi beberapa toko sudah mulai menjual Switch secara normal setelah mengambil tindakan untuk menghadapi reseller. Tindakan yang diambil dan menjadi taktik keempat dan terakhir adalah dengan berkata tidak kepada para reseller. Meski mereka komplain, mengancam, atau datang mengganggu setiap hari, toko tetap gigih dalam berkata tidak. Ya harusnya udahan ya, reseller harusnya nyerah ya. Apa? Masih ada lagi? Jadi para reseller menunggu di depan toko dan ngomong ke customer yang mau masuk. "Ini ke saya kasih duit, tolong beliin saya Switch ya." Hal ini terjadi setiap hari dan toko baru sadar setelah beberapa customer komplain. Berita ini cukup panjang karena saya sependapat dengan Yamada Electric bahwa reseller banyak karena customernya juga banyak. Sama halnya dengan kasus masker di Indonesia dulu, karena menghasilkan uang, reseller pun banyak bermunculan. Mari menjadi customer yang baik dan cerdas dalam membeli barang. Berita berikutnya datang dari dunia selebriti. Tidak hanya di Indonesia, pandemi juga melanda di Jepang. Salah satu korbannya adalah gitaris dari band rock Jepang ternama, One Ok Rock, yaitu Yamashita Toru atau biasa dipanggil Toru, yang diketahui positif terinfeksi pada tanggal 28 Juli 2020. Namun sayangnya, kreativitas internet Jepang kali ini sedikit kejam dalam bercanda.
Twitter Jepang membuat pelesetan dari salah satu lagu One Ok Rock, Kanzen Kankaku Dreamer, menjadi Kansen Hakkaku Dreamer, yang terjemahannya adalah pemimpi terdeteksi infeksi. Orang Jepang memang senang sekali membuat pelesetan seperti itu. Buktinya, Kansen Hakkaku Dreamer menjadi trending di Twitter. Namun ada seseorang yang ingin mengubah trending itu menjadi positif. Pengguna Twitter bernama Taku4413 membuat tweet sebagai berikut. Meski Kansen Hakkaku Dreamer terdengar sedikit kejam, namun isi tweet dari para fans penuh dengan doa agar Toru cepat sembuh. Saya juga berdoa semoga siapapun yang sedang sakit pada masa pandemi ini bisa lekas sehat dan beraktivitas kembali. Rasanya terlalu banyak berita dari Twitter, jadi mari pindah ke YouTube. Seorang pengguna YouTube bernama Mr. GTA 5 Mod, kayaknya kalian bisa mengira-ngira ya dia ngapain, membuat sebuah mod untuk video game Grand Theft Auto 5 dan memamerkannya pada tanggal 22 Juli 2020. Berikut cuplikannya. Orang internet memang sungguh tidak ada kerjaan ya. Video tadi berjudul menghancurkan jalanan di GTA 5 menggunakan misil Toyota Prius tak terhingga. Ngapain orang itu bikin gituan? Saya tutup dan news kali ini dengan berita dari dunia game. Chief Creative Officer Sega sekaligus General Director dari Ryuga Gotoku Studio, Nagoshi Toshihiro, mendapat hujatan dari fans Puyo Puyo karena komentarnya pada live stream Sega 28 Juli 2020. 学費に使うって言ってま学し費に使うとは言ってましたけどもね。た。はい。はい。どうですかこの e スポーツとしてのぷよぷよの盛り上がり。いや、なんか、はい。だから、いや、でも、だから、真面目そうな子が、ね、いいじゃないですか。この真面目そうっていうか、なんかはうまく言えないんだけど、そこが。いい言葉が浮かばない。ギャルの印象、変な言い方ですけど、いいと言いますかね。この地味さがいい。地味が地味ですね。ニッチ言っちゃいけない。なんていうのうまく言えないけど、なんか、修行僧みたいな形ですごい練習してるんでしかっていうと、なんかね、派手さはないかもしれないです。はい。チーズ牛丼食ってそうな感じ。あ、なるほど。あ、Chizu Gyudon Kuttesona Kanji. Kalimat ini yang membuat para fans Puyo Puyo marah karena Gyudon Keju atau Chizu Gyudon merupakan sebuah istilah internet yang digunakan untuk menyindir Inkia. Istilah Jepang untuk orang antisosial khususnya adalah tipikal wibu muda yang terlihat jinak dan penurut. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyindir juga, tapi kalian mungkin sering lihat kalau di acara Jepangan. Pria berkacamata, rambut hitam muka dan rambut yang kekanak-kanakan sudah dewasa tapi kesannya kayak anak SMP dan menjijikkan. Kak, boleh minta pepin Nezuko-nya satu-satu? Sindiran Chizu Gyudon sebetulnya berasal dari gambar seseorang bernama Ibirio pada tahun 2008 sebagai potret dirinya sendiri. Namun baru viral pada tahun 2020 ini dan digunakan untuk menyindir seperti meme soy boy atau virgin walk. Maaf, tolong tambahin telur setengah matang di gyudon 3 jenis keju extra large saya ya. Chizu Gyudon sendiri merupakan menu dari Sukiya yang harganya cukup mahal. Oke, kita kembali lagi ke masalah Sega. Fans Puyo Puyo Jepang merasa tersindir selain karena Chizu Gyudon, Nagoshi terlalu banyak tertawa seakan-akan tidak menghargai usaha pemuda Jepang dan fans Puyo Puyo yang membesarkan nama Sega. Live stream Sega tersebut sampai detik ini mendapatkan 185 like dan 3.800 dislike. Cukup jauh ya bedanya. Dan juga video live streamnya telah diedit sehingga komentar Chizu Gyudon dari Nagoshi dihilangkan dan ditambahkan permohonan maaf dari Sega. Bisa dilihat di deskripsi videonya.
Selain itu, host cewek di live stream, Tsubaki Ayana, mbak yang ini, membuat tweet permohonan maaf karena dia juga ikut tertawa saat mendengar komentar Nagoshi. Kalau kalian lihat bapak satu lagi, Hosoyamada Mizuki yang merupakan produser utama dari Puyo Puyo, terlihat khawatir sekali ya. Kasihan itu mukanya, lihat coba. Sekian dan news kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet bel untuk mendapatkan berita terbaru seputar internet Jepang. Saya Danda pamit dulu dan sampai jumpa di berita-berita berikutnya. Dadah!